Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih sayangku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian di malam yang sunyi ini, marilah kita kemahkan dahulu di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam hidup ini, kemahkan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita akan mengkaji tentang makrifatnya iblis. Kita bacakan ayatnya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-11 sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuh kamu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia tidak termasuk mereka yang bersujud. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Yang artinya,
Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kita lanjutkan ayatnya. Qala fahbid minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, yakni surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Ayat selanjutnya, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Qala innaka minal munzirin. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Qala khruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, yakni surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, maka akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Shadaqallahul azim. Jadi di ayat ini intinya menceritakan ma'rifatnya iblis kepada keiblisannya. Menceritakan ma'rifatnya iblis di dalam pengakuan dirinya. Ma'rifatnya iblis di dalam kewujudan
dan dirinya di hatinya. Kemakrifatan iblis di dalam kehidupan keiblisannya di hatinya. Makrifatnya iblis di dalam merasa berkuasanya iblis di hatinya daripada Adam. Jadi ayat-ayat ini mengandung kiasan bahasa yang indah. Tergantung yang memahaminya. Bila kita pahamnya masih duduk di dalam paham syariat, maka pahamnya ya paham syariatnya. Akan tetapi bila duduknya sudah dipaham hakikatnya, ya bahasanya bahasan hakikatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di dalam ayat ini bila dipandang dari sudut pandang syariat, seolah-olah ini semua ada sosoknya. Ada sosoknya Allah di dalam cerita ini. Ada sosoknya Adam. Ada sosoknya malaikat. Ada sosoknya iblis. Bila dikaji secara syariatnya, pasti yang dipandang cerita sosoknya. Jadi cerita pemahaman tentang syariatnya kita semua selama ini sudah mengetahuinya. Yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, para habaib-habaib kita selama ini. Akan tetapi di sini yang dikaji tentang babagan hakikatnya, yakni babagan hati. Jadi yang diceritakan di sini hati, keadaan hati. Jadi saya ulang ayatnya, artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Jadi di sini malaikat itulah yang dimaksud Adam itu. Jadi malaikat mengakui di dalam dirinya bahwa diri malaikatnya tak ada. Adam. Karena sesungguhnya hidup yang ada pada malaikat itu ya wujud uripe Allah jua. Inilah yang dimaksud Adam itu sesungguhnya malaikat itulah yang Adam. Bersujud kepada ketiadaannya. Malaikat bersujud kepada kegoibannya. Malaikat bersujud kepada kemakhlukannya. Hingga ia dikatakan Adam tak ada. Yang ada hanyalah yang memerintahkan, yakni Allah uripe, Allah sendiri. Yang kedua, iblis pun juga diperintah bersujud pula kepada Adam. Namun iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Kenapa? Ayat yang ke-12, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyerumu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia.
engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ini kata iblis dengan sombongnya. Jadi maknanya iblis itulah yang dikatakan hawa nafsu kita selama ini. Yang seolah-olah kita merasa makrifat dengan diri kita sendiri. Itulah yang dikatakan makrifatnya iblis. Seolah-olah kita yang tahu. Jadi makrifat itu tahu. Artinya tahu makrifat itu. Selama ini kan seolah-olah kita yang paling tahu tentang keberadaan, kehidupan, kewujudan dan badan kita sendiri daripada Allah. Inilah yang dimaksud makrifatnya iblis yang sombong. Yang tidak mau menyadari bahwa dirinya ini hanyalah ciptaan. Kita selama ini tak menyadari bahwa diri kita ini hanyalah ciptaan. Jadi sesungguhnya siapa yang paling tahu terhadap diri kita? Bila bukan yang menciptakan diri kita. Berhubung kita selama ini merasa bermakrifat atas diri kita sendiri, maka kita buta kepada makrifatullah. Kita tidak sadar bahwa selama ini kita ini hanyalah makhluk. Jadi gambaran iblis inilah gambaran diri kita sendiri. Jadi kalau dibahas di dalam syariatnya ya iblis yang kelihatan. Bila dikaji secara hakikatnya kita kelihatan bahwa diri kita selama ini iblisnya. Yang merasa makrifat, yang merasa tahu bahwa diri kita adalah manusia. Dari siapa kita tahu kalau kita ini manusia? Bila kita tak hidup, apakah kita tahu bahwa diri kita manusia? Bila tak dicipta, badan-badan kita, apakah kita tahu bahwa badan ini badannya manusia? Seolah-olah selama ini hanya kitalah yang tahu kepada diri kita sendiri. Hanya kitalah yang tahu kepada badan-badan kita sendiri. Hanyalah kitalah yang tahu pada hati kita sendiri selama ini. Inilah yang disebut makrifatnya iblis. Jadi kita selama ini duduk di dalam makrifatnya iblis yang merasa duduk di dalam sifat-sifat wajibnya Allah daripada duduk di dalam sifat-sifat muhalnya Allah. Jadi kita selama ini jadi Allah tapi tidak sadar. Kita selama ini jadi Tuhan di dalam hawa nafsu kita tapi kita tidak menyadari kesalahan kita sendiri selama ini. Karena kita sudah disesatkan oleh iblis. Agar kita jauh dari Allah. Agar kita sama-sama jadi pengikutnya iblis. Dan sama-sama dibakar di dalam neraka jahannamnya Allah. Jadi rahasianya malaikat dan iblis itulah Adam dan Hawa itu. Sebenarnya, hakikatnya. Jadi dua peran itulah hakikatnya yang ada di diri manusia ini. Peran baik dan peran buruk.
peran taat dan peran maksiat, peran positif dan peran negatif, peran hitam dan peran putih, peran sungguh-sungguh dan peran pura-pura. Jadi semua hanya peran.